Andai kata sepi ya alhamdulillah, andai kata rame ya alhamdulillah. Pare nggak cuma tentang kampung Inggris yang penuh dengan pelajar serta lembaga kursusnya. Tapi juga banyak unsur pendukung yang bikin para pendatang kangen dan bisa bikin gagal move on dari tempat ini. Salah satunya adalah tempat tongkrongan atau wisata kuliner yang terkenal di kampung Inggris, apalagi kalau bukan ketan susu. Bahkan saking terkenalnya, warung ketan susu ini sampai dijadikan destinasi wajib bagi pendatang yang ingin berkunjung ke kampung Inggris. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat kedai ketan susu ini begitu populer? Untuk itu, tim Eureka melakukan pengamatan langsung ke warung ketan susu yang ada di Jalan Pancawarna, Desa Tulungrejo, Kampung Inggris, Pare. Generasi pertama Dari tahun 2010. Itu kalau resep itu dari orang tua. Orang tua memang tidak jualan ketan, tapi sering masak-masak yang makanan dari ketan. Jadi yang istilahnya memberi contoh itu ibu saya. Bubuk aja dulu pertama Mas. Kan orang lokal sini kan ketan susu kan aneh. Kalau orang lokal loh Mas, gini yang khas orang Pare, Kediri itu ketan bubuk. Bukan ketan susu, bukan ketan keju. Itu adik yang kuliah di Malang. Mbak nyoba ketan susu. Ketan kok susu ya aneh, bagi saya sendiri kan aneh, saya juga kok aneh gitu. Terus coba dimodifikasi pakai susu ini kan dicoba. Ternyata sekarang tuh terus akhirnya yang ketan keju itu, keju meses itu kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, kalau nggak barusan, kalau yang keju meses. Kalau dulu susu sama bubuk gitu aja. Pelanggannya itu bukan anak bahasa Inggris saja Mas, jadi anak SMA, orang sering kuliner dari jauh-jauh itu. Jadi begitu pandemi, libur kan 1 tahun itu, anak-anak SMA banyak yang nongkrong lagi. Uangnya kan pas, jadi makanya harganya standar sama lokal. Yang nongkrong itu Asli sini. Udah sering Mas, sering banget dari masih sekolah, dari SMP, SMA sampai sekarang. Yang bikin betah, yang pertama itunya Mas, harganya murah. Terus yang kedua suasananya masih kiri kanannya sawah, jadi hawanya masih semilir, adem. pertama beli itu anak davodil, itu bawa temen satu, terus besok lagi temennya yang cewek tadi bayar pesen satu lagi, jadi geplak tulang dari mulut ke mulut. Itu awalnya. Udah sering sama temen sih, tapi dulu tuh kelas di Daffodils ya, kadang kita belajar di sini, bikin kelas di sini. Aku tuh dengar ketan susu tuh dari Kediri ya, mungkin karena itu jadi banyak orang yang datang ke sini. Kalau nggak salah ini juga ketan susu pertama ya di sini, jadi ya legendaris gitu. Warung ketan Ibu Yami ambil dari anak yang kecil, waktu itu masih TK 0 besar misalnya. Itu masih nganter jemput. Anak saya tak tanya, ibu tak kerja ya Le. Akhirnya dia iya, terus itu kasih nama warung ketan Ibu Yami. Itu karena cari jalan ketan, kopi sama gorengan aja memang dulu. Itu awalnya pertama masak 1,5 kilo, tapi tak bagikan ke tetangga sedikit-sedikit biar tahu rasanya. Jadi harganya kan murah tapi enak. 1.500 dulu pertama buka. Sekarang 3.000 yang biasa Mas ya. Yang ketan susu bubuk itu yang pertama buka ibu cuma 1.500. Sampai sekarang 3.000. Kalau sampai sekarang memang tak standarkan 3.000. Karena prinsip saya gini. Anak bahasa Inggris bisa beli ketan mahal. Tapi kalau tetangga saya, jadi prinsip saya jangan sampai tetangga kepengen tapi beli kemahalan. Jadi dari awal memang prinsipnya saya gitu. Makanya walaupun saya jual 5.000 laku, tapi nanti kalau ada tetangga kan gimana ya, jangan sampai tetangga pengen terus mau beli terus gitu. Mahalan kan nanti nggak jadi beli nggak. Biasanya saya habis itu Mas 10.000, ketan 1, terus sama minumnya tadi, sama rokoknya 2. Kalau menurut saya sih malah enakan ketan bubuk Mas, rasa ketannya sama masih original Mas.
belum kecampur yang lain-lain. Ketan, susu, sama nutrisari. Suka yang biasa aja sih. Murah sih, kadang 10.000 udah 10.000, 15.000, kadang udah dapat mie rebus, ketan, minum. Kalau aku biasa minum sama ketan doang. Atau kadang minum sama gorengan doang. Ya di bawah 15.000 tuh ya, murce. Ketan susu sih nggak pernah lebih dari 10.000 sih kalau untuk sendiri ya. Udah dapat ketan susu, udah ada minumnya. Kadang ya mau sambil makan gorengan masih cukup kok. Seringnya kalau minum tan itu es teh manis. Dulu lesehan Mas, sepanjang jalan ini. Jadi belum rame itu pakai tikar. Tikar ibu itu banyak banget. Jadi rata-rata pakai tikar gini dari sini sampai sana. Jadi terkenalnya memang pakai tikar. Kurang 1 jam lagi masak ini. Berapa Bu? Kurang 1 jam lagi nih. Lagi. Lama. Oh, ditaruh aja. Masak ketan itu lama, 2 jam ini. Tapi mau dikit ya. Rahasianya di garam itu rahasia. Beli gitu di pasar ada yang aja. Yang beli kan banyak. Ini saya pakai masak ya, air masak banyak. Karyawan yang buang nggak masuk. Oh, Jadi tenaga ini kurang tenaga, terus apa? Pesannya juga saya ini belajar selesai. Biasanya kan sore jam 2. Aduh, kayak pemasukan ibu nggak pernah menghitung loh Mas. Pokoknya beli untuk belanja, untuk beli dagangan. Kalau lebih ya ditabung, kalau enggak ya udah gitu. Jadi nggak bisa prediksi berapa itu. Ya gini dulu 1 jam selesai makan ini. Perjalanannya 1 jam. Malaman. Jadi kalau pagi mulai setengah 4 jam 4 lah. Jam 4 pagi baru ditutup. sebelum ngebus berarti rendam dulu. Ya. Kalau itu semalaman ya Mas. Kalau ini tadi dari jam 5 pagi sampai jam 12 ya. 4 sih, jadi jam 5 saya nggak jam 5. Kalau sebentar nggak bisa Mas, nggak bisa apa ya, itu kan. Kalau dulu ya hampir tiap hari 50 kilo sebelum pandemi, belum ada corona. Begitu sekarang ya separuh lah. Kalau tapi Sabtu Minggu masih. Lima kiloan kalau Sabtu Minggu. Kalau hari biasa kadang cuma 16 ya masih alhamdulillah lah. Kalau dulu hampir setiap hari itu 50 dulu Mas sebelum corona. Emang disiram-siram gitu, agak kering. Kalau dia yang agak lama juga beda lagi. Nggak tahu ya kemungkinan anak udah mulai dibelajarin karena apa? Nggak tahu siapa penerusnya juga nggak tahu kita. Kan kita nggak pernah tahu siapa penerusnya. Yang penting yang udah dibelajarin. Ada PPKM lagi itu berpengaruh nggak ke jualan? Ya berpengaruh tapi ya masih alhamdulillah gitu Mas, tidak begitu ya pokoknya masih alhamdulillah masih jalan. Yang penting kan ada karyawan, jadi yang penting untuk karyawan tidak nganggur lah. Untuk pegawai itu ada nggak Bu yang dari luar kota terus pengen? Oh yang belajar banyak Mas, ada luar kota ada tapi ya belajar. Saya belajar juga nggak pungut biaya apapun. Mau cari ilmu silakan. Kan yang hubungan itu malah temennya yang masak. Kita ada yang masak sendiri. Terus kena corona dia keluar buka sendiri. Jadi yang buka sendiri udah 2. Saya buka apa? Tidak buka cabang tapi dia ingin
usaha sendiri. Berbekal dengan dari ilmu dari ibu. Alhamdulillah saya tidak ada bantuan, memang gimana ya, kalau bisa kan enggak, kita kan masih diberi cukup lah. Kalau bantuan, kalau mungkin kalau bisa kita membantu Mas. Ada memang kadang dari LC itu beras, dari itu memang ada. Ya memang lingkungan lah. Kalau dari pemerintah alhamdulillah tidak, memang ya tidak gimana ya, bukan hak kita lah. Memang banyak yang tanya nggak minta bantuan dapat uang apa itu. Memang saya nggak ikut. Masih alhamdulillah kan masih. Yang penting bisa makan sama bayar sekolah anak lah yang penting. Udah capek gitu. Tadi diapain? Ya biar kalau gini kan rongganya banyak kok Mas. Cepet ke atas. Ya 1 jam lagi matang. Kampung Inggris ya gimana ya, tempat belajar tapi juga tempat mencari rezeki. Tapi kalau kita mau berusaha, kalau di sini, kalau yang cuma duduk-duduk ya nggak bisa. Kita kan berusaha, jualan apapun di Kampung Inggris insya Allah laku Mas. Ketan susu, ya rezeki nih saya dengan anak-anak keluarga saya lah. Nah, bisa hidup lebih saya. Tansu itu tempat ngumpul anak-anak sini Mas. Kita dapat teman baru di sini itu kan. Karena ada sebagian memang teman-teman yang bisanya kumpulnya dari siang ke sore, dan ada teman yang cuma bisa malam. Ya kalau Tansu tutup ya pasti sedih lah ya, karena kayak makan ketan tuh pasti kesini gitu. Terus makan ketan kemana ya? Mungkin ada ya tempat lain jual ketan, tapi pasti agak beda ya rasanya. Ya semoga seperti dulu lagi ini kan kena corona, banyak sekali imbasnya kan, banyak sekali yang jualan-jualan kan banyak sekali yang gulung tikar, kos-kosan juga banyak yang tutup. Semoga cepat pulih seperti dulu lah, biar selesai corona. Alhamdulillah saya nggak pernah kepikiran segitu. Laku nggak palu berarti kita bersyukur alhamdulillah gitu aja. Jadi andai kata sepi ya alhamdulillah, andai kata rame ya alhamdulillah. Pada akhirnya kami pun mengerti bahwa warung ketan susu inilah yang akan selalu dirindukan tak hanya bagi pelajar yang ada di Kampung Inggris, tapi juga bagi masyarakat sekitar yang menjadikan warung ini tak hanya sekedar tempat kuliner, tapi juga tempat untuk berbagi cerita, berbagi kenangan, dan juga berbagi ilmu. Selain itu, ketulusan dari sang pemilik warung yang tak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tapi juga memikirkan kondisi ekonomi penduduk sekitar yang ingin merasakan menu ketan susu dengan segelas kopi panas untuk sekedar bersantai atau melepas penat.